僕のすべてを私に注ぎなさい。 Karakter utama emang biasanya didesain seolah memiliki kekuatan yang overpower. Tapi gimana jadinya ya? Kalau misalkan si karakter utama dikasih kekuatan yang overpower tapi malah gak kepake karena gak peduli atau bahkan tidak menyadarinya. Seperti list yang mau aku sebutin berikut ini. Puluh anime dimana MC overpower tapi tidak menyadari kekuatannya versi aku. Kalau kalian penasaran, simak Ami dan temuin anime favorit kalian. Di list anime pertama, anime baru berjudul Yusha Patio Tsuiho Sareta Beast Taima. Ini emang cocok banget untuk masuk ke list ini. Anime ini berkisah tentang seorang penjinak hewan buas bernama Rain yang tergabung ke dalam party pahlawan. Tapi suatu hari dia diusir karena dianggap beban oleh anggota lainnya. Mungkin Rain dianggap beban karena kemampuannya yang tidak terlalu penting. Karena cukup sadar diri nih, Rain pun kini menjadi petualang tunggal. Tapi nggak lama dari itu, Rain bertemu dengan Kanade yang membuatnya menyadari kekuatan asli miliknya, di mana rata-rata Beast Tamer hanya bisa mengendalikan satu hewan buas biasa. Rain justru bisa mengendalikan banyak banget hewan buas dalam waktu bersamaan. Ditambah lagi dengan skillnya yang bisa membuat kontrak dengan spesies terkuat seperti roh kucing, naga, bahkan peri. 我が名はレイン・シュラウド。新たな契約を結び、ここにエニシを作る。 Kalau ini sih bukan cuma nggak nyadar, tapi si MC malah nggak ngegunain kekuatan overpowernya sama sekali dan malah manfaatin unsur kekuatan lain seperti slime. Itu pun juga dipakai buat nyuci baju dan beres-beres rumah sih. Untuk ceritanya, anime ini berfokus pada Ryoma Takamura, seorang pekerja kantoran yang sangat-sangat kecanduan dengan game. Suatu hari, dia mati dan bertemu dengan seorang dewa. Di sana terjadi kerjasama antara mereka dan pada akhirnya Takumi direinkarnasi ke dunia lain. Pada awalnya, dia memutuskan untuk tinggal di sebuah hutan dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tapi pada akhirnya, dia bertemu dengan seseorang dan pergi ke kota kerajaan untuk menjalani bisnis. Chikara wa aru kedo, karada no ookisa ga chigau kara hayaku narenai to na. Wajar banget sih, MC dalam anime Suisei no Gargantia ini gak sadar sama kekuatannya karena dia hilang ingatan yang membuatnya gak ingat apa-apa. Cerita anime ini berfokus pada seorang letnan bernama Ledo yang melakukan pertempuran besar-besaran untuk menyerbu markas utama Hideauze. Tapi operasi penyerangan mereka gagal hingga membuat Ledo kehilangan kendali dan mengalami distorsi ruang dan waktu. Setelah terbangun, Ledo berada di planet asing yang ternyata bumi yang dipenuhi dengan lautan. Di bumi yang isinya full air ini, umat manusia tinggal di atas kapal besar. Di anime ini, secara perlahan ingatan Ledo akan kembali dan lagi nantinya dia bakalan pakai kekuatan aslinya dan memulai perang, tapi kali ini untuk membela bumi. Di kampungnya, Lloyd emang dianggap paling lemah. Tapi saat pergi ke kota kerajaan, dia justru menjadi orang paling overpower. Aneh banget kan? Untuk cerita animenya berfokus pada Lloyd yang ingin menjadi seorang kesatria sejati di ibu kota kerajaan. Tapi keinginan itu pupus karena dia adalah orang paling lemah di kampungnya. Ceritanya dimulai dengan keberangkatannya dari kampung halamannya yang kebetulan terletak tepat di sebelah dungeon paling berbahaya di dunia. Lloyd mungkin menganggap dirinya tidak berdaya, tetapi ketika dia pergi ke kota yang berfungsi sebagai kota pemula bagi para petualang atau kesatria, Lloyd malah terlihat sangat overpower dan gak terkalahkan. さてと、現実と向き合いますか。
なんだよこの化け物は。なんだか緊張してきちゃったな。Donghua ini punya cerita yang menarik loh, di mana seorang remaja biasa bernama Anlan bertemu dengan seorang magician kuat yang memberinya sistem War God dan mengirim dia ke dunia spiritual untuk berlatih. Ketika dia pertama kali tiba di dunia spiritual, Anlan yang memiliki kemampuan biasa-biasa saja diejek dengan sebutan pengguna orang dalam terkuat. Waduh, keren juga nih MC pakai orang dalam. Demi membersihkan namanya, Anlan dengan penuh semangat berlatih dan meningkatkan kemampuannya dengan bantuan sistem. Juga dengan penampilan luar biasanya dalam beberapa kesempatan, dia membentuk tim berisi teman-teman dekatnya dan bersiap untuk melakukan serangan balasan. Om-om yang jadi MC di anime ini mungkin bukan gak sadar sama kekuatannya, tapi lebih gak peduli aja sih karena sibuk dengan hal lain. Anime ini mengisahkan Hinata Tachibana dan Tsukasa Jinguji, dua pekerja kantoran biasa yang tiba-tiba dikirim ke dunia lain oleh seorang dewi. Tapi saat sampai di sana, Hinata telah berubah menjadi seorang perempuan cantik dengan rambut pirang. Tentunya perubahan ini membuat situasi keduanya menjadi canggung untuk sementara waktu. Nah, guna mengembalikan semuanya menjadi semula, mereka berdua harus mengalahkan Raja Iblis dan membuat Hinata kembali menjadi seorang pria. Walaupun punya kekurangan, MC dalam anime ini punya tekad kuat dan mental baja loh. Gai adalah nama MC dalam anime ini. Dia merupakan anak yatim piatu yang sangat pendiam. Cerita awalnya bermula ketika Amon Ogata sekaligus guru Gai menemukan Gai bayi yang sedang memeluk pedang di tengah hutan. Setelah beranjak dewasa, suatu insiden terjadi dan mengakibatkan Gai kehilangan tangan kanannya. Namun setelah itu, Amon membuatkannya tangan palsu menggunakan Shiryu yang dipeluk Gai saat dia ditemukan. Dan disinilah semua awal dari masalah terbentuk. Ternyata itu bukan Shiryu biasa, melainkan Shiryu yang sangat berbahaya. Kalian tahu Dragon kan? Monster keren paling menyeramkan dalam anime. Tapi di anime ini, si MC yang merupakan naga pengecut yang sangat tidak sadar dengan jati dirinya. Untuk cerita animenya berfokus pada seekor naga pengecut yang gagal memenuhi syarat sebagai naga. Oleh karena itu, si naga pun diusir dari rumah dan memulai perjalanannya walaupun tanpa arah dan tujuan. Ditambah lagi dengan para makhluk lain yang mencoba untuk memburu naga karena naga adalah salah satu makhluk yang sangat lezat jika dimasak. Dan lagi, daging naga mampu memberi kekuatan besar pada orang yang memakannya. Wah, gimana ya nasib si naga? Apa bakalan baik-baik aja? Nonton deh animenya. 解体ショーの時間だぜ野郎ども。僕は家が欲しいだけなんです。 Di anime ini, MC yang bernama Seth aslinya emang udah kuat dari awal. Tapi dia nggak sadar kalau dia itu bukanlah manusia dan kekuatan aslinya juga bukan kekuatan yang awalnya dia punya, melainkan kekuatan overpower yang sangat teramat mengerikan. Untuk ceritanya, berfokus pada pertualangan Seth untuk menjadi penyihir terkuat di dunia dan mengalahkan semua nemesis yang muncul. Nemesis ini adalah sebutan untuk monster raksasa misterius yang turun dari langit. Walaupun sudah kuat, untuk mengalahkan Nemesis bukanlah perkara yang mudah, karena bagaimanapun juga, sihir yang Seth miliki masih dibilang cukup jauh untuk mengalahkan Nemesis.
masuk ke dunia lain, MC anime ini bisa dibilang kuat dan bahkan setingkat dewa di bidangnya. Tapi kemampuan overpower yang dimiliki seakan-akan sia-sia karena dia selalu menggunakan cara ilmiah untuk melakukan sesuatu karena pada dasarnya Falma adalah ilmuwan. Untuk ceritanya berfokus pada seorang ilmuwan penemu obat yang sangat hebat. Suatu hari dia kecapean dan mati saat setelah bekerja. Setelah itu, ilmuwan tersebut hidup di dunia lain sebagai anak bernama Falma. Falma adalah anak dari seorang bangsawan yang terkenal di bidang pengobatan dan beruntungnya lagi, Falma malah jadi sosok dewa farmasi yang kekuatannya tiada tara. Segitu aja list animenya. Kalau emang ada tambahan list, komentar aja ya. Aku Ami pamit. See ya di video selanjutnya.